KPK akan periksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait skandal korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Anies Baswedan akan menjadi saksi. Hal itu dikatakan PLT juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta. Pemanggilan seorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan, kata Ali Fikri Jumat siang. Para pihak yang akan diperiksa diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut, sehingga sambung dia, pemanggilan diperlukan agar perkara menjadi lebih terang serta dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini. Proyek kita proyek gubernur, bukan proyek siapa-siapa. Proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan sampai DPO ya. Nah, Anies Baswedan, tahu kan Anies Baswedan gubernur DKI yang nggak punya prestasi itu, yang selalu ngeles. Saya sampai tadi buat catatannya sebetulnya. Nah, ini dia nih. Ya, Jakarta Selatan itu harga per meternya 9,2 juta. Kalau Jakarta Barat itu 8,9 juta, lalu Jakarta Timur 8, karena itulah nanti angkanya kira-kira sekitar itu. Dia mengatakan KPK saat ini masih melakukan penyidikan perkara dimaksud. Dia melanjutkan lembaga anti rasuah itu saat ini masih terus mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain. Berikutnya, mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut, katanya. Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yori C. Pinontoan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yori, KPK juga menetapkan Direktur PT Andora Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT Andonara Propertindo Anja Rutunewe, dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Pak, bener gak sih Pak proses pengadaan lahan ini diketahui oleh Gubernur Pak? Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Program ini kan disetujui oleh eksekutif, legislatif, ada program kan, ada proyek begini ABCD ini. Pasti udah tahu dong ada anggarannya untuk apa. Jadi ketika ada penyimpangan ya, atasannya tidak tahu, itu hal yang tidak mungkin. Oh, ini program siapa? Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan kasus ini bermula sejak adanya kesepakatan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor perusahaan daerah pembangunan sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yori C. Pinontoan selaku Dirut PT Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya dengan pihak penjual yaitu Anja Rutunewe pada 8 April 2019. Rumah DP 0%, itu benar-benar tidak ada. Viral, wow, viral. Surat laporan kasus korupsi Anies Baswedan yang dihilangkan KPK RI. Karena kan siapa yang punya itu? DPO-nya kan siapa? Orang kan? Dewan. Nah, ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak? Masih pada waktu yang sama tersebut, juga berlangsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Rutunewe di Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori, dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya kepada Anja Rutunewe sekitar sejumlah 40,3 miliar. Uang tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pelanggaran pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bakal memeriksa semua pihak yang dianggap mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, termasuk kemungkinan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Tidak tahu, saya juga tidak tahu jawabannya, kan aneh. Yang harusnya tahu itu penggunaan anggaran untuk apa, penanggung jawab anggaran siapa, penggunaan apa, komitmen terhadap anggaran siapa, ternyata tidak tahu, ternyata di bawah terjadi tadi nilai ya. Pemanggilan seorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan, kata PLT juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya Jumat 28 Mei 2021. Ali mengatakan nanti para saksi yang dipanggil dan diperiksa ini adalah mereka yang dianggap tahu rangkaian peristiwa dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 152,5 miliar rupiah. Menurutnya, hal itu guna memperjelas kasus yang sedang ditangani. Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain, tuturnya. Lebih lanjut, Ali menyampaikan nantinya setiap pemanggilan saksi-saksi yang bakal diperiksa akan disampaikan ke publik. Itu saya minta tolong sama Pak Anies untuk mengakukan dengan bukti-bukti yang nyata. Kita lihat izin-izin kalau keluar berapa, tulisannya apa? Lapis. Susun lapis, bahasa teknisnya lapis. Ada dugaan markup harga pada saat pembelian tanah, yaitu sekitar kurang lebih 5,2 juta rupiah per meter persegi. Itu Wow, nilainya luar biasa. kalau Anda mengingat kembali ke belakang Pilkada DKI Jakarta, pada saat itu Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa salah satu programnya adalah DP 0 rupiah. Walau sampaikan pada Pak Anies dan Pak Sandi bahwa kebijakan DP 0 rupiah itu bukan kebijakan tunggal. Sedang membangun Saranajaya, PT Saranajaya membangun 703 unit, itu ada tipe 21 dan tipe 36. Ya. Jadi nanti ini hanya untuk penghasilan yang kali ini itu yang di bawah 7 juta. Wah, Pak Anies sebetulnya juga tidak konsisten dengan janji yang disampaikan saat kampanye kemarin. Yang dijanjikan DP 0 rupiah itu adalah rumah tapak, bukan rumah seperti yang sekarang. Rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Masih tanah milik kongregasi Susteran gitu kan, dan baru dibayar uang muka 15 miliar atau berapa gitu. Kecil lah itu, padahal dia sudah mendapatkan 200 miliar. Ini jelas-jelas ini namanya total loss. Ini karena ini membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Ini ada makelar gitu kan, yang berusaha menawarkan kepada BUMD maupun pemerintah DKI atas tanah-tanah yang dia kuasai, tanda kutip. Padahal sebenarnya belum. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah dengan DP 0 rupiah di Pondok Rangon muncul yang melibatkan oknum DPRD DKI Jakarta dan Perumda Saranajaya telah disetting sedemikian rupa untuk meraup keuntungan maksimal dengan cara menabrak aturan yang ada. Direktur Eksekutif Foxpol Network atau VPN, Adi Fadli menjelaskan, kesepakatan jual beli Yayasan CB dengan PT Adonara dibatalkan pada tanggal 14 Agustus 2020 silam. Sehingga Saranajaya membeli lahan PT Adonara dianggap bekas Yayasan CB tergolong transaksi bodong dan biasa terjadi di pasar gelap. Ia juga menerangkan bahwa Pemprov DKI membeli sesuatu yang ilegal atau tidak sah.
di mana objek yang dibeli bukan hak dari si penjual. Ia juga menyamakan perilaku Pemprov DKI di mana bertransaksi melalui salah satu perumda dan mereka bertindak seperti penada. Anies ini terlibat korupsi. Nggak bisa nggak disangsikan lagi. Ini sudah bukan opini dan ini fakta. Faktanya, dia yang bikin janji keluar-keluar rumah DP 0 rupiah untuk orang yang gajinya kecil. Lalu faktanya direvisi lagi menjadi minimum per gaji 7 juta. Kemudian direvisi lagi. Beginilah waktu kita lihat Anies Baswedan, gubernur yang terlibat korupsi. Kalau dia lepas tangan, artinya sebelumnya dia pernah menggenggamnya. Kalau dia cuci tangan, artinya sebelumnya dia tangannya kotor. Kita buang saja dia ke jamban politik. Anies ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sudah bukan rahasia umum bahwa warga Jakarta dibodoh-bodohi dengan permainan agama, suku, ras, dan antar golongan. Dengan peluru pentol FPI, Anies berjaya masuk ke balai kota. Tapi yang ia kerjakan apa? Hanyalah bikin rusak. Uang-uang yang dipercayakan rakyat kepada dirinya dimain-mainkan. Janjinya dalam membangun rumah DP 0 rupiah yang awalnya napak jadi melayang. Yang dari melayang akhirnya tak tergapai karena gaji itu direvisi. Tidak lagi 7 juta, melainkan minimal 14 juta. Sudah gitu dapat rumah boneka pula.